Halo, jumpa kembali di channel ini, di mana kali ini akan dibahas tentang sistem grounding pada kelistrikan mobil. Sebagaimana diketahui, baterai atau aki pada mobil akan berfungsi untuk mengoperasikan arus listrik secara searah atau direct current atau DC, di mana sesuai bagan yang terlihat di sini. Arus atau current pada rangkaian DC 12 volt akan mengalir dari terminal positif aki atau baterai yang dialirkan melalui kabel penghubung menuju sekring atau fuse, kemudian mengalir ke peralatan pada mobil yang membutuhkan arus listrik, seperti lampu, lalu menuju chassis atau rangka sebagai grounding, lalu terakhir ke terminal negatif aki. Sedangkan aliran elektron akan bergerak dalam arah sebaliknya, yaitu dari kutub negatif ke kutub positif aki. Siklus aliran arus searah atau direct current ini akan membutuhkan aliran penuh dalam suatu sirkuit, di mana sebelum mencapai kutub negatif aki, arus atau current akan melewati chassis atau rangka atau frame. Keberadaan chassis atau rangka atau frame kendaraan dapat dianggap sebagai pengganti dari kabel grounding yang menghubungkan peralatan lampu dan aksesoris lain sebagai beban atau load yang memakan arus listrik. Artinya, chassis atau rangka atau frame mobil yang biasanya berbahan besi dan bersifat konduktor akan menghantarkan arus listrik. Karena chassis atau rangka atau frame merupakan bagian dari sirkuit kelistrikan mobil, maka kondisi chassis atau rangka atau frame mobil tersebut akan berpengaruh pada bagus tidaknya sistem grounding. Jika chassis atau rangka atau frame tersebut sudah mengalami karat, maka akan mempengaruhi nilai tegangan atau voltase yang diukur dari peralatan atau aksesoris sebagai beban atau load menuju kutub negatif aki. Sebagaimana diketahui, tegangan atau voltase adalah perbedaan potensial antara suatu titik dan titik lainnya yang sering dituliskan dengan simbol delta V yang akan mengukur nilainya dari V2 ke V1 di mana arus atau current hanya akan mengalir apabila terdapat perbedaan potensial yaitu dari V2 yang berpotensial tinggi ke V1 yang berpotensial rendah. Jika kutub negatif aki dianggap sebagai titik referensi dalam mengukur tegangan atau voltase atau perbedaan potensial, maka sebuah aki bertegangan 12 volt, artinya akan memiliki perbedaan potensial antara kutub positif dan kutub negatif sebesar 12 volt. Titik grounding pada chassis mobil dapat dianggap sebagai kutub negatif aki yang berukuran besar, sehingga jika diukur beda potensialnya dari titik grounding, misal dekat lampu, ke kutub negatif aki maka seharusnya akan terbaca 0 volt, sehingga sisi negatif atau ground ini sering disebut sebagai zero ground. Jika bacaan voltase pada alat voltmeter atau multitester masih muncul angka tertentu yang lebih besar dari 0, maka dapat dianggap masih ada tegangan atau voltase listrik yang kemungkinan diakibatkan oleh adanya suatu hambatan atau resistance yang besar, misal karena kondisi chassis atau rangka yang sudah berkarat sehingga menimbulkan beda potensial dan terjadilah nilai tegangan yang tidak 0. Untuk mengatasinya, maka kita dapat menambahkan kabel grounding atau kabel massa tambahan di luar kabel grounding bawaan mobil, yang secara standarnya biasanya hanya terpasang satu atau dua saja, yaitu dari kutub negatif aki ke bagian chassis atau bodi terdekat dari aki. Agar hasil penambahan kabel grounding lebih optimal, kita dapat melakukan pengukuran terlebih dahulu melalui tes penurunan tegangan atau voltage drop test pada sisi ground atau jalur negatif, di mana karena pada umumnya sirkuit kelistrikan beroperasi pada rang miliampere atau 0,001 ampere, maka dianggap tidak boleh ada toleransi penurunan tegangan sampai sekitar 0,10 volt. Lakukan tes ini dengan cara menghidupkan mobil dan mengaktifkan lampu-lampu atau beban lainnya. Lalu koneksikan voltmeter atau multitester di mana probe negatif ditempelkan ke kutub negatif aki dan probe positif ke titik grounding tertentu misal firewall. Jika terdapat penurunan tegangan atau voltage drop sebagai akibat adanya perbedaan potensial antara kutub negatif aki dan titik grounding, yang ditunjukkan dengan munculnya angka voltase tertentu pada voltmeter atau multitester, maka pada titik yang ditempelkan probe positif tersebut perlu dipasang kabel grounding. Pencarian titik berikutnya bisa dilakukan setelah kabel grounding sebelumnya terpasang. Bila masih terdeteksi adanya beda potensial, bisa ditambahkan kabel grounding lagi. Agar hasilnya optimal, sebaiknya gunakan kabel grounding yang berdiameter besar di mana semakin besar ukuran kabel umumnya akan memberikan dampak terhadap makin kecilnya resistansi atau hambatan kawat penghantar. Kecilnya resistansi kawat penghantar akan berdampak positif pada penyaluran arus ke seluruh rangkaian kelistrikan mobil secara stabil. Selain itu, kualitas koneksi pada skun atau terminal akhir grounding juga memegang peranan penting.
Semakin flat atau rata permukaan kontak dan bersih dari kotoran akan menjamin kesempurnaan hubungan titik kontak terminal. Resistansi kontak mendekati nol adalah yang terbaik, atau dengan kata lain kontak terjalin sempurna tanpa hambatan. Titik-titik pemasangan kabel grounding umumnya diterapkan pada bagian-bagian berikut: satu chassis atau rangka atau bodi kendaraan, yang berfungsi menyempurnakan kelistrikan ECU dan lampu-lampu utama, atau headlamp. 2 alternator, yang berfungsi untuk menstabilkan pengisian aki hasil pengubahan arus AC menjadi DC melalui regulator. 3 blok mesin atau cylinder head, yang berfungsi agar mengakuratkan pembacaan sensor ECT atau engine cooling temperature, knock sensor, dan lain-lain. 4 firewall, yang berfungsi untuk menyempurnakan hubungan audio system, climate control, RPM sensor, dan distributor pengapian yang dipasang dekat firewall. 5 intake manifold, yang berfungsi memberikan pembacaan yang akurat terhadap TPS atau throttle position sensor, IAC atau idle air control, dan map sensor. 6 dinamo starter, yang berfungsi untuk mempermudah start terutama saat kondisi suhu dingin di pagi hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video di channel ini.